kita mau masak apa teh namanya teh? Coipannya, coipan sambal goang. Coipan pada umumnya kulitnya hanya berwarna putih. Biar makin cantik dan berwarna, kulit coipannya kita kasih pewarna alami dari buah wortel dan buah naga. Waduh, si bapak ayah wae. Bukannya nangkap ikan, ini malah dorong Abdi. Jadi basah kan bajunya. Abdi masih di Garut nih, tepatnya di daerah Wanaraja. Di daerah ini banyak terdapat balong atau kolam ikan. Gede kieu. Ya ngaranna lele dumo. Nah, sekarang nih kita mau masak lele kuah semangka nih bareng Teh Dina sareng Ibu Yanti. Ayo tuh Bu, langsung dipasaknya. Eits, tenang. Main tembak-tembakannya pakai mainan peletokan bambu. Pelurunya aja pakai kertas koran yang dibasahkan. Jadi kalau kena badan gak bakal sakit. Ya palingan cuma kaget saja. Nah itu dia, ada mangsa euy. Langsung aja siapin pelurunya. Kita masukin ke pelotokannya. Langsung saja tembak. Aduh, Teh punten teka aja. Aduh punten ini juga peletokan tuh sarang barudak. Iya, daripada mempeletokan mah mending mantuan Abi. Oh, ayo tuh ke mana Teh? Nyarian ibu. Oh, ayo tuh. Barudak. Ayo atau sana. Ayo. Ayo. Gara-gara Abdi salah nembak, jadinya harus nemenin Neng Wilma ke tengah hutan untuk mencari iwung atau lebih dikenal dengan rebung bambu. Rebung adalah tunas pohon bambu yang masih muda. Biasanya rebung ini tumbuh di sekitar akar bambu. Kalau di sini cari rebung bambunya harus masuk ke tengah hutan. Tuh, lihat banyak kan pohon bambunya. Yang mau kita cari itu rebung bambu yang bentuknya kerucut seperti ini ya. Mana, Pak? Suatu ala, Pak. Aduh, Neng Wilma, jangan pegang rebungnya dengan tangan kosong atuh. Rebung ini memiliki bulu-bulu halus di kulit bagian luarnya. Kalau terpegang bisa membuat gatal. Jadi sebelum dipotong, kita kupas dulu kulit bagian luarnya dengan pisau atau golok. Nah, kalau sudah kelihatan daging putih kayak gini, baru kita potong rebungnya. Kalau sudah dikupas, rebungnya akan terlihat lebih kecil ya. Lanjut kita cari rebungnya lagi. Tapi sekarang giliran Yusar, sang pemuda tanah Pasundan yang beraksi. Kita cari terus sampai dapat. Tidak semua pohon bambu tumbuh tunas rebung, jadi nggak mudah buat mencarinya. Apaan tuh? Kayaknya ada nih rebungnya. Langsung saja deh kita kupas dan potong. Nah, iya Pak. Wah, eta mah buruk. Oh, iya buruknya. Beda jeung ieu tah. Cik, kumaha nih nggak? Oh, ini bentennya. Jadi nih iwung itu nggak selalu bagus nih. Ada juga nih kita dapat yang busuk kayak gini tuh. Tuh, ini yang bagus tuh. Perbedaannya dari tekstur dagingnya tuh. Kalau yang jelek tuh, yang busuk kecoklatan, dan kalau yang bagus tuh lihat dia putih bersih tuh. Dan kalau yang busuk dia mengeluarkan aroma yang kurang sedap tuh. Nah, ini kita buang aja deh. Waduh, Abdi kurang beruntung, euy. Sudah capek-capek motong, dapatnya malah rebung yang busuk. Ada lagi nih rebungnya. Kali ini pasti Abdi dapat rebung yang segar. Langsung aja kita potong. Ayo tuh Pak, ya Pak atasnya. Atas.
Ya. Iya. Tuh, Tah, enak. megang lagi tuh Neng, tuh beli eta atuh. Nya perlu, ieu rada aratunya. Tah, Tuh. eta. Makana fungsina tadi dibersihan gitu teh heula. Oh. Tah bulu-buluna ieu biasana nempel sok gatel. Nuhun tuh abi kitu seueur. Tuh, tah. Ayo kumaha carana, Pak? Tah carana teh dikana rambutkeun gitu. Diusapkeun. Nah, gitu gresok terus. Gesek sintari. Bener euy, setelah digosok di rambut, gatalnya berangsur-angsur mulai hilang. Nah, karena gatalnya hilang, langsung aja kita olah iwung alias rebung bambunya yuk. Nah, sekarang nih kita mau masak apa teh namanya teh? Coipannya, coipan sambal goang. Tuh ditemenin sama Ibu Dewi dan Teh Wilma. Ayo, sekarang kita mulai masak deh. Coipan pada umumnya kulitnya hanya berwarna putih. Biar makin cantik dan berwarna, kulit coipannya kita kasih pewarna alami dari buah wortel dan buah naga. Parut wortel yang akan dijadikan pewarna ini, kalau sudah diparut, lalu peras parutan wortelnya hingga tersisa saripatinya saja. Sebelum dicampurkan ke adonan tepungnya, kita panaskan saripati wortelnya ke dalam wajan ya. Nah, ya atas. Awas teh. Mohon. Awas teh. Mundur sakedik. Setelah matang, baru ditambahkan ke adonan tepung tapioka yang sudah dicampurkan dengan tepung terigu dan garam. Aduk adonannya hingga teksturnya semakin padat. Setiap adonan harus dicampurkan dengan air yang panas ya. Tujuannya agar adonannya cepat mengental dan tidak menggumpal. Lanjut, kita bikin pewarna ungu dari buah naga. Hampir sama seperti wortel, buah naga yang sudah dipotong lalu diambil saripatinya. Setelah itu, saripatinya dimasak hingga mendidih. Jadi ini pewarnanya tuh kita menggunakan pewarna alami dari buah naga sama wortel. Jadi udah pasti menyehatkan. Aduk semua adonan kulit coipan yang sudah diberi pewarna alami ya. Nah, jangan sampai lupa. Sebelum dibentuk, adonannya kita tambahkan minyak goreng dulu ya. Nah, ini juga nih ada sedikit tips nih. Karena kan coipan tuh terbuat dari tepung tapioka sama tepung gandum punya. Nah, itu tuh dia memiliki tekstur yang lengket. Jadi kenapa kita kasih minyak? Biar nanti pada saat dimasak nggak lengket kena pancinya tuh. Jadi lebih gampang lah masaknya. Oke, yuk lanjut lagi teh. Adonan kulit coipannya sudah jadi nih. Sekarang tinggal kita buat isiannya. Kebetulan ayam yang dikukus tadi sudah matang. Hayo atuh, langsung kita angkat ayamnya. Selanjutnya dada ayam yang sudah matang kita suwir tipis-tipis. Mirip seperti topping bubur ayam. Nah, kalau Teh Wilma kebagian motong wortel dan daun bawang. Kalau tugas Ibu Dewi bikin bumbu yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, dan ebi. Kalau sudah jadi semua, baru deh kita tumis bumbu yang dibuat Ibu Dewi tadi. Setelah aromanya keluar, lalu tambahkan suwiran ayam dan rebung yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis sebentar, terus yang terakhir tambahkan potongan wortel dan daun bawangnya. Tumis sampai ayamnya berubah warna menjadi agak coklat. Isiannya sudah jadi, euy. Sekarang baru kita bentuk adonan kulitnya. Bentuknya nggak pakai alat macam-macam, cukup dengan plastik yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Adonan kulitnya lalu ditekan hingga melebar. Setelah itu baru masukkan isian rebung dan ayamnya. Lalu tutup adonannya. Kalau dilihat-lihat bentuknya mirip seperti pastel ya. Namun coipan ini kulitnya lebih lembut dan agak kenyal karena penggunaan tepung tapioka. Gimana hasilnya? Jadi cantik kan? Ada warna ungu, kuning, dan putih. Jadi pengen langsung dimakan. Sebentar dulu atuh. Ini mah masih mentah. Harus dikukus dulu ya. Proses pengukusan coipan ini tidak terlalu lama. Cukup 10-15 menit saja. Wah, kayaknya sudah matang nih. Wih, atos tuh. Nah, angkat tuh langsung ya. Ya, asik. Langsung panas-panas. Coipannya sudah matang, euy. Biar makin terasa kuliner Jawa Baratnya, kita ganti saus coipannya dengan sambal goang ya. Bikinnya sih gampang bener. Cukup ulek cabai merah dan garam sampai halus. Sip lah, cocolan buat coipannya juga sudah jadi nih. Coipan merupakan kuliner Nusantara yang berasal dari Kalimantan Barat.
Coipan sendiri berasal dari bahasa Hakka yang berarti kue dan sayur. Duh, jadi nggak sabar pengen langsung nyicipin. Di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang, coipan ini memiliki isian potongan bengkoang. Namun, karena kita lagi di Jawa Barat, kita modifikasi sedikit dengan mengganti isian bengkoangnya dengan potongan rebung dan ayam. Sausnya pun kita ganti, yang aslinya menggunakan saus bawang putih. Kita ganti menjadi sambal goang khas tanah Sunda. Coipan asli Kalimantan Barat memiliki cita rasa yang lebih gurih dan teksturnya tidak terlalu kenyal. Walaupun berbeda, tapi ternyata rasanya tidak kalah enak, euy. Rasanya enak banget. Si kulitnya ini lembut dan dalamnya nih ayamnya kriuk-kriuk. Ini yang bikin kriuk tuh rebungnya tuh, ditambah ada rasa manis dari wortel. Pokoknya mah raos pisan. Tuh. Ya, tuang di. Isian rebungnya benar-benar menggugah selera pisan. Rasa renyah dari rebung ditambah kulit coipannya yang kenyal membuat coipan sambal goang ini sulit untuk dilupakan. Mirip seperti kenangan dengan mantan terindah. Kenapa jadi baper gini ya? Ya, hari ini kita mau masak belum lauk gulai iwung. Ayo tuh, ayo teh, Bu. Kurang masak. Nah, Pertama-tama teh yang harus diolah ikan nilainya dulu ya. Ikan nila yang sudah dibersihkan sisik dan isi perutnya, lalu kita kasih perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis juga bisa. nah, ada sedikit tips juga nih kalau misalnya nih mau bakar ikan. Karena bakar ikan kan nggak pakai minyak, jadi pasti ada bau amis yang kecium. Nah, buat hilangin bau amisnya, pakai perasan jeruk lemon itu. Jadi ikannya lebih wangi tuh. Ternyata bener euy. Kalau sudah ditambah perasan jeruk lemon, bau amis pada ikan nilainya berangsur menghilang. Dan membuat ikan nilainya kelihatan lebih segar. Kalau sudah ditusuk ke bambu kayak gini, kayak ada yang kurang ya. Oh iya, kita harus bikin bumbu olesannya dulu. Bikinnya juga nggak ribet kok. Ulek bawang merah dan bawang putih sampai halus. Setelah itu tambahkan kecap dan mentega. Penambahan mentega bertujuan agar bumbu kecapnya cepat melekat ke ikannya. Sebelum dibakar, kita oles bumbu kecap ke ikan nilainya. Habis itu langsung dibakar ya. Ikannya harus dibolak-balik ya, agar matangnya merata. Sambil dibolak-balik, ikannya juga dibumbuin lagi ya, agar bumbu kecapnya makin meresap ke ikannya. Bakar ikannya sampai benar-benar matang. Sambil menunggu ikannya matang, yuk kita bikin gulai rebungnya. Bumbu dasarnya sih cuma cabai merah dan bawang merah yang sudah diulek. Tumis bumbunya sebentar saja. Setelah itu masukkan perasan santan kelapa ke wajan. Aduk sebentar hingga kuahnya agak mengental. Setelah kuahnya merah dan agak mengental seperti ini, baru deh kita masukkan iwung atau rebung bambu yang sudah dipotong kecil-kecil. Terakhir tinggal berikan gula merah agar gulainya memiliki cita rasa manis. Aduk terus sampai gulanya matang. Ya atas punya. Tos rada hipu ini rebung ada. Angkat punya. Yuhu, ikan bakar gulai rebungnya sudah jadi nih. Jadi penasaran gimana ya perpaduan ikan bakar yang renyah ditambah gulai rebung berkuah santan? Yuk langsung kita cicipin. Wah bener euy, rasanya raos pisan. Ternyata nih ya, ikan bakar dicocol sama kuah gulai yang bersantan ternyata cocok juga. Kuah gulai yang bercita rasa pedas dan ditambah ikan bakar bumbu kecap yang lebih manis membuat makanan ini memiliki cita rasa tersendiri. Pokoknya maknyus pisan. Ini selain rasanya enak nih, rebungnya renyah, bumbunya tuh pedas, ada manis-manisnya, daging ikannya lembut, ditambah tadi udah pakai kecap juga kan. Pokoknya itu perpaduan yang pas. Selain enak, ini juga menyehatkan. Nah, rebung ini itu baik banget untuk pencernaan karena dia tinggi serat. Nah, dan ikan juga nih tinggi protein dan omega 3 tuh untuk anak-anak bikin pintar pokoknya mah tuh. Selain enak, menyehatkan, Pak Yute Pak. Wih. Selain memiliki kandungan serat, rebung juga memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi.
Kalium sendiri memiliki fungsi menurunkan tekanan darah. Jadi bagus banget tuh buat penderita hipertensi atau penyakit darah tinggi. Abdi masih di Garut nih, tepatnya di daerah Wanaraja. Di daerah ini banyak terdapat balong atau kolam ikan. Tuh lihat, bener kan? Baru aja jalan sebentar sudah nemu kolam ikan. Si bapak sama anaknya lagi ngapain ya di kolam? Mendingan Abdi samperin ke sana aja. Mungkin saja butuh bantuan. Pak, kata gernaun bubuk kita tak balong. Gak cair lauk di balong. Ini kan atunya. Sok, kurang iluan. Ayo tuh, buka heula ikan bejana. Menangkap ikan lelenya tidak dengan tangan kosong ya, tapi menggunakan alat yang mirip dengan tampah. Bedanya, alat ini lebih besar dan berlubang kecil-kecil. Untuk pencarian ikannya harus menundukkan badan seperti ini. Jalannya pun perlahan agar ikannya tidak kabur. Ternyata sulit juga ya. Ikan lele di kolam ini gesit-gesit, jadi sulit untuk ditangkap. Ayo Pak, kita cari lagi. Jangan menyerah, pasti dapat ikan lelenya. Waduh, si bapak ayah wae. Bukannya nangkap ikan, ini malah dorong Abdi. Jadi basah kan bajunya. Tapi aman Pak, tidak masalah. Kita cari lagi ikan lelenya. Kayaknya ada pergerakan ikan lele nih. Hayu Pak, kita jebak ikannya. Ayo lauk. Eta, lele ieu mah. Lele ge lauk. Tuh kan apa kata Abdi, proses tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya dapat juga ikan lelenya. Mantap pisan euy. Angkat. Ayo. Wih, dapat lagi euy. Panen ieu mah. Langsung masukin ke wadah ember, biar ikan lelenya tidak cepat mati. Kata si bapak di kolam ini ada ikan lele yang gedenya minta ampun. Jadi penasaran pengen lihat gedenya seperti apa? Gede kieu. Dia ngaranna lele dumbo, sangkuriang. Sangkuriang. Nah, Ini dia sangkuriang. kita dapat lele yang gede banget. Ini nama jenisnya lele sangkuriang. Ini tuh usianya seberapa tahun nih Pak? 5 sampai 6 tahun bisa nyampe. Berarti iya mah lebih 3 tahunan ya? Dia kayak 3 tahun. Ini umurnya baru 3 tahun udah segede gini nih. Beratnya satunya apa? Hampir 5 kilo ya. 5 kilo. 5 kilo. Oh, gitu. Ini aja nih umur 3 tahun berarti sampai 5 kilo. Berarti kalau udah lebih tua lagi mungkin bisa lebih berat kayaknya. Nyampe 12 kiloan. 12 Ini kilo, udah 12 pasti kilo. dagingnya lebih banyak. Dimasak mantap. Mantap. Ih, tuh. Jenis ikan lele ini jenis lele dumbo. Dilihat dari bentuknya saja sudah menjelaskan kenapa ikan lele ini disebut ikan lele dumbo kan? Kalau di daerah Jawa Barat, ikan lele jenis ini lebih dikenal dengan nama lele sangkuriang. Ikan ini dapat tumbuh besar sampai puluhan kilogram. Dari tadi nangkepin ikan lele, jadi nggak kerasa embernya sudah penuh saja. Nah, iya. Ya, keur masak goreng segaring. Ih. Ya. Nuhun Pak nya. Samaraan Aduh. nawas. Pak nuhun nya. Sami-sami. Ayo. Pantesan masak Ayo. yuk. Ayo. Asyik dapat oleh-oleh ikan lele. Nah, sekarang nih kita mau masak lele kuah semangka nih bareng Teh Dina sareng Ibu Yanti. Hayo tuh Bu, langsung dipasaknya. Ayeuna kumaha ya? Langkah pertama naon aja Bu? Leunah heula meureunnya. Itu dia, yang pertama kali kita olah ikan lelenya dulu. Ikan lele yang sudah dibersihkan, lalu taburi garam secukupnya. Oles garamnya hingga merata. Serahkan ke Bu Yanti dan Neng Dina. Neng, kamu kebagian ngulek bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan terakhir ada muncang alias kemiri. Ulek terus Neng sampai halus.
Kalau sudah, tinggal goreng ikan lelenya di minyak yang panas. Untuk tingkat kematangan sih sesuai selera ya. Mau goreng kering boleh, mau tidak terlalu garing juga tidak masalah. Asalkan ikan lelenya harus digoreng sampai matang ya. Namanya kuah semangka, pasti harus pakai buah semangka atuh. Duh, ini mah semangkanya seger pisan. Potong bagian semangka menjadi 2 bagian. Lalu kita ambil daging semangkanya menggunakan sendok. Ambilnya sampai bersih ya. Kalau sudah, potongan semangka tadi kita peras sampai mengeluarkan saripatinya. Tuh lihat, banyak pisan kan airnya. Wah, pas pisan nih kalau dijadikan kuah. Kuahnya sudah ada, sekarang lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan oleh Neng Dina tadi. Tumisnya sampai aromanya keluar. Selanjutnya tambahkan air semangkanya. Aduk hingga bumbunya tercampur. Jangan lupa kasih cabai merah domba dan potongan serai. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, baru deh masukkan ikan lele gorengnya. Kenapa lele itu harus digoreng kering? Karena kalau misalnya nggak digoreng kering, tekstur daging lele itu dia agak berlendir. Jadi kalau misalnya nggak digoreng kering, dia akan seperti apa? Kayak ada tekstur lem gitu Bu ya. Ada lengket-lengketnya, itu kurang enak banget dimakan. Makanya nih harus digoreng kering nih. Langsung kita masukin nih. Ih, mantap. Masaknya pun jangan terlalu lama ya. Cukup beberapa menit sampai kuahnya meresap ke ikan lele gorengnya. Bu, iya tas asak gimana Bu? Angkatnya, kan terus digoreng tadi lelena. Angkat ya. Wih. Yuhu, ikan lele kuah semangkanya sudah jadi nih. Tuh lihat kuahnya merah merona pisan. Belum dicobain aja sudah kelihatan seger pisan. Jadi penasaran gimana ya rasanya? Ayo atuh bareng-bareng kita cicipin. Bener euy, rasanya itu loh beda dari yang lain. Ada manis, pedas, ada juga rasa gurih asin dari ikan lelenya. Sekilas kuahnya seperti kuah cabai, namun ini terbuat dari campuran buah semangka dan sambal. Jadi tidak terlalu dominan pedasnya. Aduh, ini enak banget nih. Ini tuh perpaduan rasa pedas, manis, daging lelenya yang lembut. Jadi daging lelenya tuh di dalamnya lembut, di luarnya kriuk-kriuk punya. Karena tadi digoreng kering nih. Dan ini ada sedikit tips juga nih. Tuh. Jadi ini buah semangka tuh bukan cuma bisa dibikin sop buah atau misalnya dimakan langsung, tapi bisa dimasak juga nih. Tuh, bisa dibikin kuah gini karena daging semangka tuh mengandung air yang banyak tuh. Pokoknya ini mantep banget, seger banget. Ternyata semangka tidak hanya bisa diolah menjadi makanan penutup seperti sop buah maupun jus semangka. Namun bisa pula dijadikan makanan berat seperti ikan lele goreng kuah semangka. Sudah enak, kayak manfaat pula. Gak heran karena semangka memiliki banyak kandungan vitamin seperti vitamin C, A, dan magnesium yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sore-sore gini, Abdi bukan mau jalan-jalan, tapi mau cari pohon campolai. Duh, gimana ya pohon campolai? Pohon campolai biasanya tingginya hampir 30 meter. Bunganya berwarna hijau kekuningan dan daun-daunnya berkumpul di ujung ranting. Nah, akhirnya ketemu juga pohon campolainya. Tapi kayaknya ada yang lagi naik pohonnya. Pak, tujuh naon eta? Oh, lu kumaha campolanya teh tinggal. Oh. Nah ini nih buah campolai tuh. Nah, aku juga belum tahu nih rasanya gimana. Penasaran kan? Makanya yuk ikutin dulu nih. Aku mau ambil dulu nih buah campolai sama si bapak sama si teteh. Ayo teh. Mumpung si bapaknya lagi di atas pohon, jadi Abdi sama Teh Riri kebagian tugas nangkepin buah campolai yang dilempar sama si bapak. Awas teh, jangan sampai meleset ya. Nah, iya teh. Tuh. Yeah. Pelan-pelan atuh Pak, kan Abdi masih belum lihai nangkap campolainya. Nah, aduh, tangkapan Abdi meleset.
Jadi pecah buah campolainya. Ah, belah teh. Kumaha atuh ya? Biasa. Kumaha atuh punten tehnya. Tuh, jadi nih kalau misalnya kita mau panen campolai atau ngambil campolai dari pohon, dia jangan sampai jatuh ke tanah nih. Karena kalau yang misalnya udah matang kayak gini nih, itu teksturnya lembek. Jadi kalau jatuh dia pasti langsung gampang belah kayak gini tuh. Makanya kenapa tadi aku tanggepin kan pas Bapak lempar tuh, biar nggak belah. Ya, teh ya lebetkan banyak. Buah ini sebenarnya bukan buah asli Indonesia, melainkan dari Amerika Tengah, tepatnya di kota Meksiko. Di Amerika, buah ini disebut canistel. Namun di Indonesia lebih dikenal dengan sawo mentega atau sawo ubi. Buah ini memiliki rasa manis dan asam. Walaupun asam, buah ini paling cocok dijadikan es campur maupun es buah. Nah, iya teh. Oh, seger geningnya. Pak, atasnya atau sayapnya. Segera turun, Pak. Ayo ah. Teh, tadi nyungkeun nya. Lagi naon? Kurang dipasak. Hayu atuh sareng-sareng abi. Ah, kalau resahan ayo tuh teh. Yuk. Ayo teh. Pak, ayo Pak. Kurang masak, Pak. Nah, nih sekarang nih aku sama Teh Riri dan Ibu Aini mau bikin es goyobot campolai itu. Pas banget lagi panas-panas gini, makan es pasti seger. Ayo tuh Bu, kurang mulai masak nah ieu mah. Yuk, nah mulai Bu. Anu katanya. Es goyobot merupakan minuman dingin khas Garut, Jawa Barat. Kelihatannya es goyobot mirip dengan es campur maupun es serut pada umumnya. Yang ngebedain adalah goyobot yang berbentuk seperti jelly yang kenyal. Tuh lihat, Abdi sekarang mau bikin goyobotnya nih. Tepung yang digunakan biasanya tepung hanghwe yang terbuat dari saripati kacang hijau. Namun bisa diganti dengan campuran tepung tapioka dan tepung beras. Campuran tepung ini akan menghasilkan adonan yang kenyal dan agak lengket. Biasanya masak goyobot ini tidak terlalu lama, sampai adonannya mengental dan kenyal seperti ini. Kalau sudah matang, tinggal dinginkan beberapa menit agar adonannya menjadi lebih dingin. Nah, sambil menunggu, kita siapin bahan-bahan tambahan es goyobotnya. Dalam satu wadah, biasanya es goyobot berisi cincau hitam, pacar Cina, dan potongan roti. Biar beda nih, kita tambahkan potongan buah campolai, biar makin segar. Kupas dulu buah campolai dari kulitnya. Buah campolai memang mirip dengan sawo, namun lebih lembek. Potong kecil-kecil buah campolainya, masukkan ke dalam mangkok yang besar. Setelah goyobotnya dingin, baru kita bentuk bulat kecil. Masukkan ke dalam wadah yang sama. Kalau sudah, baru tambahkan bahan pelengkap lainnya, seperti es batu, cincau hitam, pacar Cina, dan potongan roti. Terakhir, baru tambahkan santan kelapa dan gula merah cair. Aduk sebentar hingga kuahnya berubah warna menjadi agak kecoklatan. Jadi ngiler euy. Pengen langsung diminum. Es goyobot campolainya sudah siap untuk disikat. Es goyobot terbuat dari perpaduan berbagai bahan seperti tepung tapioka, potongan roti, pacar Cina, santan kelapa, dan gula merah. Perpaduan dari bahan tadi memberikan rasa gurih sekaligus manis di lidah. Pokoknya es goyobot campolai ini paling pas dimakan ketika cuaca di luar lagi panas-panasnya. Kalau bahasa sekarang, cuaca panas ekstrim. Es goyobot ini merupakan kudapan asli Garut nih. Ini tuh sudah ada sejak tahun 1943 sebelum kemerdekaan. Nah, si es goyobot itu unik banget. Dia beda dari es yang lain. Kenapa nih? Karena ada goyobotnya tuh yang terbuat dari tepung kanji dan tepung beras tuh. Yang dengan tekstur yang kenyal, rasa yang enak. Apalagi nih, ini kita modifikasi sedikit dengan campolai yang memiliki tekstur lembut dan manis. Pokoknya mah ini pas banget perpaduannya nih, apalagi dimakan siang-siang kayak gini lagi panas-panas, cocok banget. Seger banget ke tenggorokan. Oke, lanjut makan dulu. Buah campolai mungkin tidak sepopuler buah lainnya. Namun buah yang berwarna seperti kuning telur ini punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Buah ini mengandung 50% lebih banyak kalori daripada pisang dan rendah lemak. Sehingga buah ini cocok banget untuk orang yang sedang diet atau menurunkan berat badan.